Generasi milenial dimanapun Anda berada, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam renungan inspirasi pada hari ini. Dan renungan kita pada hari ini adalah satu hal yang terlupakan. Dan ini adalah merupakan akhir dari kisah Absalom. Dan tentunya ketika kita melihat akan sosok yang bernama Absalom, terkadang kita salah mengerti dengan figur yang satu ini. Kita terkadang memikirkan bahwa dia adalah seorang figur politis yang jahat, yang berusaha mendongkel ayahnya sendiri. Pada dasarnya, Absalom adalah tokoh yang dibentuk oleh lingkungannya. Dari secara penampilan, ia adalah yang terbaik dan paling tampan. Tetapi dalam hatinya selalu ada kebencian yang menyala, kebencian yang terpendam di dalam kehidupannya. Sejak kapan kebencian ini muncul? Kebencian ini dimulai saat Daud bersikap pasif dan tidak menghukum Amnon. Melihat ini, Absalom tidak langsung bertindak. Ia menunggu selama kurang lebih 3 tahun dengan penuh kesabaran. Dan inilah yang menjadi titik kuat dari Absalom. Mengapa? Dia adalah seorang ahli strategi yang berpikir jangka panjang. Dan ketika saatnya tiba, Absalom bertindak dengan tangan dingin. Apa yang terjadi? Pembunuhan Amnon memaksa Absalom untuk lari dan tinggal di Gerar selama beberapa tahun. Dan selama ia berada di sana, Daud sebagai seorang ayah, dia tidak sekalipun untuk berusaha memanggil Absalom pulang. Hanya usaha Yoab sajalah yang membuat Absalom kembali ke Yerusalem. Dan setibanya ia di sana, Absalom dan Daud mengadakan satu hal yang disebut rekonsiliasi. Tetapi hubungan mereka tetap dingin. Ia tetap benci terhadap ayahnya. Dan kebencian inilah yang mendorong Absalom untuk merencanakan pemberontakan terhadap ayahnya. Generasi milenial dimanapun Anda berada, hilangnya sosok ayah dalam kepribadian Absalom menyisakan ruang kosong dalam hatinya. Absalom menemukan itu semua dari dukungan rakyat. Tetapi sayangnya, pemberontakan dari Absalom berakhir tragis. Apa yang kurang dari kehidupan Absalom? Jawabannya cukup sederhana. Ia tidak memiliki hati yang tulus. Generasi milenial dimanapun Anda berada, kehidupan kita pun terkadang dihadapkan seperti situasi yang Absalom hadapi. Apakah kita akan ada perubahan dalam kehidupan? Apakah kita hanya terpikir oleh karena pengaruh lingkungan yang ada? Kemudian ketika di dalam situasi tersebut, apakah kita memiliki hati yang tulus untuk bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Kurangnya kasih sayang dan figur seorang ayah menciptakan seorang pangeran yang dingin dan manipulatif. Tapi, bisakah kita menyalahkan lingkungan? Terkadang hal itulah yang menjadi salah satu momok bagi kita. Kita mulai berdalih oleh karena lingkungan di mana kita berada, sehingga kita pun terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Tidak demikian generasi milenial. Kita harus bangkit. Kita harus keluar dari zona di mana kita sedang digiring oleh iblis agar kita jatuh. Kehidupan Absalom menjadi satu pengalaman bagi kita. Seorang sosok yang tentunya boleh menjadi satu figur yang baik, tetapi oleh karena dia memiliki dendam, tidak memiliki hati yang tulus, sehingga itulah yang memberikan satu kehancuran dalam kehidupannya. Ia memilih untuk memupuk kebencian itu sehingga dirinya berubah menjadi seorang tokoh yang jahat. Kebencian menjadi satu hal yang menghancurkan kehidupan Absalom.
generasi milenial dimanapun Anda berada. Jika saat ini Anda masih memiliki rasa benci kepada sesama Anda, orang-orang muda, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada teman Anda, mungkin di kantor, di sekolah, atau di mana Anda berada. Marilah kita tinggalkan kebencian itu, agar kita tidak menjadi seperti apa yang dilakukan oleh Absalom. Kebencian seperti apa yang sedang Anda simpan? Apakah ada luka-luka masa lalu yang tetap Anda jaga? Kiranya lewat renungan inspirasi ini akan menolong kita, agar kita bisa meninggalkan semua kebencian, rasa dengki, hati yang tidak tulus, sehingga kita kembali boleh diubahkan. Kita tidak akan digiring oleh kuasa kegelapan, tetapi ada satu kebangkitan yang boleh muncul dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa bebas, kita memiliki hati yang tulus, sehingga kita boleh menang menjadi pribadi-pribadi yang sukses sebagai generasi milenial. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan pagi ini. Kami boleh melihat lagi satu pelajaran yang sangat baik. Pengalaman dari keluarga Daud bersama dengan anak-anaknya. Pengalaman yang dilakukan oleh Absalom. Kiranya itu boleh menjadi satu pengalaman bagi kami, di mana ketika Absalom, dia tidak memiliki hati yang tulus. Dia memupuk kebencian, ada rasa untuk balas dendam. Kiranya itu boleh kami tinggalkan. Dan saat mana kami berada dalam sisi seperti ini, ketika kami diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kami boleh memaafkan. Kami boleh melupakan hal-hal yang ada di belakang kami dan mengarahkan kepada sesuatu hal yang ada di depan kami, yaitu mengarah kepada Yesus yang menjadi teladan bagi kami untuk bisa mengampuni, melupakan hal-hal yang masa lalu yang tentunya mengganggu kehidupan kami, sehingga kami boleh fokus kepada kehidupan yang dibaharui. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang muda yang berada di seluruh pelosok Nusantara ini. Tentunya mereka memiliki pergumulan dalam kehidupan masa muda, mungkin di dalam berpacaran, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam mana mereka sementara menggapai cita-cita. Tantangan demi tantangan mereka hadapi. Namun Bapa, kami mau berdoa, kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberikan kemenangan-kemenangan iman bagi mereka. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan akan terus berkati. Walaupun saat ini kami berada di tengah-tengah wabah COVID-19. Namun biarlah Engkau akan tolong, jaga, pelihara dan lindungi kami. Kami boleh terbebas dari wabah ini, sehingga kami akan selalu memuji membesarkan nama Tuhan. Berkat Tuhan kiranya menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam setiap tugas, aktivitas kami kiranya Tuhan berkati. Terpujilah Engkau ya Allah. Dengarlah doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.